part in the Accused of 2002 mixing the Bali bombing. explosive 12 Oktober 2002, tepatnya Sabtu explosives malam, in the first Bali bombings. terjadi serangkaian pengeboman di 6 Bali. years ago, on the terpidana night of seumur hidup October kasus 12, bom Bali. a suicide Peristiwa bomber 16 tahun detonated a lalu ini small dianggap bomb sebagai inside peristiwa a tiny Indonesia bar parah on dalam Bali's sejarah Indonesia. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ali Imron bin H. Nur Hasin dengan pidana penjara seumur hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita hadir di forum Akbar Faisal Unsensor. Kali ini kita akan berbicara tentang hal yang membutuhkan permenungan kita. Hal yang kadang dibaca sebagai sebuah ketakutan, kadang menyelipkan kemarahan di dalamnya. Apa itu? Kita akan berbicara tentang tindak-tindak terorisme. Indonesia adalah negara pada beberapa tahun terakhir itu dianggap adalah bagian dari atau negara yang berisiko dengan tindak-tindak terorisme. Bom meledak di mana-mana, kita punya catatannya. Maka untuk itu tim Akbar Faisal Unsensor memutuskan untuk membahas ini. Dan alhamdulillah kita kedatangan tamu yang sangat-sangat layak untuk membahasnya. Yang pertama adalah terima kasih Mas Ali Imron telah datang ke sini. Pak Ali Imron seperti yang Anda tahu adalah salah satu aktor utama dari bom Bali yang kemudian sekarang terlibat penuh di dalam program deradikalisasi terorisme itu sendiri. Kita mendengarkan banyak pendapat beliau tentang hal itu. Yang kedua adalah Saudara Ken Setiawan, mantan aktivis NII, datang khusus dari Lampung untuk berbicara dengan kita. Mas, terima kasih ya. Sama-sama. Ya, mereka baru saja bertemu di tempat ini, tetapi mereka tentu saja saling memahami posisi masing-masing, setidaknya di masa yang lalu. Saya akan memulai dengan Ustaz Ali. Mas, Anda banyak mengeluarkan pernyataan sekarang yang sejujurnya banyak orang kaget bagaimana bisa Anda begitu berbalik. Kalau boleh tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan Anda untuk kemudian terjadi perubahan perubahan narasi barangkali, perubahan sikap dan seterusnya menyangkut dengan terorisme itu sendiri. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Terima kasih banyak Bang Faisal. Mungkin ini kesempatan yang saya anggap paling berharga, di mana saya diundang oleh beliau yang kita semuanya sudah tahu. Beliau juga terjun di politik. Dan itu sangat saya hormati. Iya, makasih. Artinya bahwa ada politikus yang ingin bertemu dengan saya. Iya. Artinya begini, bahwa sebagaimana yang tadi Pak Faisal tanya, pertanyaan itu penting sekali. Bahwa kenapa saya yang paling banyak berperan dalam bom Bali kok yang paling sadar pertama kali? Ini penting sekali. Jadi kalau ke belakang Pak, ke belakang saya kelas 4 SD itu sudah radikal. Radikal? Kelas 4 SD? Kelas 4 SD. Pada waktu itu saya ribut sama ayah almarhum gara-gara saya menurunkan lambang Garuda Pancasila dan foto presiden dan wakilnya. Itu kelas 4 SD saya sudah radikal. Jadi
Dari mana pemahaman itu? Nah, kan gitu. Pemahaman ini adalah ditanamkan oleh Mukhlas, kakak saya, Ali Gufron asli namanya, yang pada waktu itu sekolah di Pondok Pesantren Al Mukmin Ngurki, milik Ustadz Abu Bakar Bashir. Nah, dari adiknya yang paling disayang itu saya, Bungsu. bungsu. Maka ketika dia liburan dari pondok, selalu saya digandeng. Jadi kalimat tauhid, Soeharto tauhid, Pancasila tauhid itu sudah saya dengar sejak kelas 3 SD. Makanya kelas 4 SD sudah ribut sama ayah gara-gara ini. Karena ayah pada waktu itu cari sekdes. Waktu itu masalah-masalah seperti itu kan sangat krusial. Nah seperti itu gambaran. Nah oleh karena itu kemudian hari begitu saya lulus aliyah, itu yang ingin saya ikuti jejaknya yaitu Ali Gufron Mukhlas. Yang saat itu saya ketahui bahwa Mukhlas ini sudah datang dari Afghanistan. Oh, oke. Jadi berangkat ke sana tahun 85 awal, tahun 90 balik, kemudian menikah di Malaysia. Pada waktu itu saya kelas 3 aliyah. Apa yang harus saya lakukan ketika saya lulus dari aliyah adalah menyurati dia, kirim surat. Pada waktu itu kan belum ada telepon-telepon. Kirim surat yang intinya bahwa saya akan menyusul dia, saya akan mengikuti jejak sekolah dia. Itu pertama. Makanya begitu lulus, pada waktu itu ijazah belum saya ambil. Jadi saya aliyah itu di Aliyah Muhammadiyah. Ijazah saja belum saya ambil. Tenggulun. Di Paciran. Paciran. Waktu itu Tenggulun itu masih di bawah Kecamatan Paciran. Oh, iya. Setelah pemekaran baru di bawah Solokuro. Nah itu ijazah saja belum saya ambil. Saya sudah berangkat duluan ke Malaysia, yang pada waktu itu penyamaran saya adalah berangkat bersama TKI yang lain. Waktu itu sudah ramai di Lamongan bahwa mengirim tenaga kerja di Malaysia. Jadi orang-orang sana itu taunya saya TKI. Jadi inti ceritanya bahwa begitu sampai di Kuala Lumpur, pada waktu itu saya dijemput oleh mertuanya Mukhlas karena Mukhlas menikah di sana, kemudian ketemulah sama Mukhlas di Johor Bahru. Nah, ketika ketemu sama Mukhlas itu kalimat yang pertama yang saya sampaikan ke dia, saya ingin mengikuti jejak dia. Belajar di Pakistan, Afghanistan. Mukhlas hanya jawab, kan sudah tahu kualitas saya, bahwa saya ini adiknya yang paling berhasil ditanamkan pemahaman dia sejak kecil. Maka dia hanya katakan, kalau begitu kamu harus siap mendengar dan taat, dan siap untuk meninggalkan hubungan sama keluarga dan semuanya. Saya jawab ya, saya siap. Nah, sudah. Akhirnya saya ditinggalkan oleh Mukhlas di tempatnya, di tempat mertuanya di Johor Bahru. Mukhlas bilang bahwa saya mau berangkat menemui Ustadz. Pada waktu itu yang dimaksud adalah Ustadz Abdullah Sungkar sama Ustadz Abu Bakar Bashir. Waktu itu di Negeri 9. Seminggu datang, Mukhlas langsung mengatakan ke saya, alhamdulillah keinginan antum, maksudnya saya, dikabulkan oleh Ustadz. Berarti saya salah satu orang yang akan dikirim ke Afghanistan. Ya sudah, siap. Waktu itu sudah putus. Sama keluarga sudah nggak ngubungi lagi, tinggal hubungan sama Mukhlas. Inti ceritanya bahwa saya mengambil visa dibawa ke Singapura, 15 hari di Singapura. Kemudian setelah itu balik, saya dipertemukan dengan Ustadz Abdullah Sungkar. Sebelum berangkat dibaiat dulu. Waktu itu tuh karena walaupun saya sudah radikal kan belum pernah istilahnya diarahkan untuk mengikuti atau masuk jamaah. Jadi yang jelas yang saya pahami pada waktu itu bahwa baiat ini baiat untuk tugas. Karena saya diberangkatkan oleh Ustadz Abdullah Sungkar, berarti saya harus baiat. Baiatnya ya isinya sami'na wa ta'na. Sudah. Nah begitu sampai di Afghanistan, jadi saya dengar dari kawan-kawan yang sudah lama masuk jamaah, waktu itu masih Darul Islam, bahwa ketika orang berangkat ke Afghanistan belum pernah melakukan baiat masuk ke DI, berarti baiat berangkat itu adalah baiat sama dengan masuk DI. Nah, sudah. Karena saya sudah sami'na wa ata'na,
makanya begitu saya dikirim ke Akademi Militer Mujahidin Afghanistan bersama, sudah di sana saya paling terakhir datang. Waktu itu saya masih ingat akhir September tahun 91. Saya masuk di Akademi Militer Mujahidin Afghanistan. Pada waktu itu saya ditempatkan di Batalion Logistik bersama akhirnya Imam Samudra. Jadi Imam Samudra itu satu letting sama saya di Akmilnya, kemudian bahkan satu batalion. Di Afghanistan itu di Kabul atau di Kandahar atau Nah begini, jadi pada waktu itu jadi Mujahidin Afghanistan yang pada waktu itu dipimpin Ittihad Islami Afghanistan oleh Ustadz Abdul Robir Rasul Sayaf, diberi tempat oleh Presiden Pakistan Ziaul Haq. Tempat ini dikhususkan untuk Akademi Militer Mujahidin Afghanistan karena di Afghanistan perang melawan komunis, maka akademi ini ditempatkan di Pakistan, tempat yang diberi oleh Ziaul Haq. Maka aman. Itu pada waktu itu ditempatkan di daerah namanya Sada, Provinsi Parachinar, Pakistan. perbatasan? Ya, perbatasan. Nah, di situ. Jadi di situ selama 2 tahun, ketika pemerintahan Benazir Bhutto sudah mau diusir akademi itu. Maka kemudian hari Benazir Bhutto jadi sasaran teroris itu sudah pas. Karena pernah mengusik kami. 2 tahun di sana, kemudian pada waktu itu Akademi Militer Mujahidin Afghanistan memutuskan bahwa akademi tidak di situ lagi, sudah nggak bisa. Mau dipindahkan ke Kabul. Nah, inti ceritanya bahwa Abdul Robir saya menawari pada waktu itu sudah memisahkan diri Ustadz Abdullah Sungkar sama Ustadz Abu Bakar Basir mendirikan Jamaah Islamiyah. Jadi ketika saya kelas 2 ini sudah Jamaah Islamiyah. Jadi waktu itu sebetulnya ketika pengumuman itu baiat itu hanya diperbarui dengan tanda tangan. Jadi siapa yang bergabung ikut JI silakan tanda tangan. Kan pada waktu itu kan kita bergabung DI. Makanya harus memperbarui baiat, tapi cukup tanda tangan. Mayoritas yang ada di Akademi Militer itu kami. Pada waktu itu saya kelas 1, kemudian kakak kelas kami ada 2 lagi. Jadi kelas 3, kelas 2, kelas 1. Mayoritas mengikut JI. Nah, kemudian kita balik lagi, ditawarkanlah kepada kami apakah ikut ke Kabul atau minta tempat sendiri. Maka diputuskan dari pimpinan bahwa kita minta tempat sendiri, yaitu di Turkhom. Turkhom ini masuk Afghanistan perbatasan dengan Pakistan, landai kotal Pakistan. Jadi saya kelas 3 itu sudah berdiri sendiri. Akademi Militer Mujahidin Afghanistan milik JI, Jamaah Islamiyah Indonesia. Dan itu di akademi itu perkumpulan begitu banyak orang dari seluruh dunia. Kalau yang di Akademi Militer Mujahidin Afghanistan itu adalah khusus orang Afghanistan dan kami. Kami yang orang DI. DI Indonesia ini membawai, yaitu Mujahidin Moro sama Patani Thailand. Nah, jadi mereka ini mengikut kami. Jadi yang dipercaya, yang ikut bergabung di situ hanya DI, Darul Islam atau JI dari Indonesia. Berarti memang gerakan kita di Indonesia itu dihitung oleh mereka ya? Ya sangat. Makanya kan biar kita santai kan. Makanya kan Mukhlas ketika mengundang pertemuan pembicaraan tentang perencanaan pembagian tugas bom Bali itu, Mukhlas itu begini. Kita ini malu sama mujahidin seluruh dunia. Mereka yang kita ajari di Afghanistan, mereka sudah membuat aksi jihad di negaranya masing-masing. Kita belum. Kita yang ajari kok belum. Nah, ini diantaranya deradikalisasi yang saya sampaikan kepada teman-teman bahwa ini hawa nafsu. Betul lah ada Quran, ada hadis, tapi ada embel-embelnya hawa nafsu. Kita malu belum melakukan apa-apa. Nah, contohnya begitu. Karena kita di sana kondang. Itu semuanya orang Iran kita ajari, orang Irak kita ajari. Apa saja yang diajarkan, Ustaz? Akademi Militer Mujahidin Afghanistan itu punya kelebihan dibanding misalkan di sini Akabri atau di seluruh dunia Akmil misalkan. Kenapa? Jadi kami itu seperti kalau di Indonesia Kopassus. Jadi kami diajarkan misalkan
weapon training itu kan mempelajari senjata. Itu dari senjata paling kecil pistol pulpen sampai tank kami kuasai. Jadi Anda bisa menggunakan tank? Bisa. Wow. Jadi kalau misalkan sekarang saya mau kabur ada tank, saya setir, saya tembakan bisa. Pesawat nggak bisa karena tidak ada pelajarannya. Tidak. Oke, Itu gambaran, Pak. Kemudian masalah bom, ya. Dari bom yang paling ringan, bom petasan sampai bom kimia nuklir kami bisa. Terutama angkatan kami. Jadi di Bali itu baru percobaan. Bali baru percobaan. Baru percobaan. Rencananya apa? Ya maksudnya bom segitu itu loh Masih istilahnya cilik, masih ya? cilik. Waduh. Karena itu yang paling banyak kita pakai itu seperti bubuk petasan gitu aja. Oke. Itu. Kalau misalkan 1 ton terus isinya RDX, isi detonator apa enggak? Nggak selesai. Padahal isi detonator itu cuma 1 gram, 1,5 gram. Lah kami itu bisa membuat begitu-begitu itu bisa. Instrukturnya dari mana, Stas? Jadi ketika kami bergabung dengan Akademi Militer Mujahidin Afghanistan itu tentunya instrukturnya adalah orang-orang militer Afghanistan yang pro mujahidin. Oh. Jadi kan begini Pak, jadi kita mundur lagi ya. Iya. Kita mundur lagi. Pecahnya jihad di Afghanistan itu tahun 79. Ketika pecah jihad Afghanistan pada waktu itu adalah istilahnya mujahidin atau muslimin Afghanistan itu asalnya itu memberi peringatan kepada pemerintah Afghanistan. Oh ini kan mayoritas muslim, kenapa kok pemerintahnya ngarah ke komunis? Ya. Demo-demo juga Pak. Oke. Makanya harapan alumni Afghanistan dengan demo-demo kemarin itu harapannya ada itu. Supaya mereka... Dengan demo itu nanti seperti Afghanistan. Oke. Ada medan perang. Karena yang ditunggu itu teroris itu medan perang itu. Makanya sering saya katakan kalau orang normal yang didambakan kedamaian, teroris yang didambakan kerusuhan. Nah itu harus tahu semuanya masyarakat. Sampai di situ dulu, Stas. Saya ingin tahu, kita bicara tentang isi dari ajarannya itu. Kenapa Anda semuanya di masa itu setidaknya begitu gampang dihipnotis dengan berbagai ajaran atau apapun itu yang kemudian itu ternyata mencelakakan orang. Jadi pentingnya juga tahu latar belakang. Oke. Tadi kan latar belakang militernya. Ya. Kalau latar belakang pemikiran dari mana? Kami ini penerus NII. Tahu latar belakang kami itu penting sekali. Ya, kami ini adalah penerus NII, Negara Islam Indonesia yang dulu diproklamirkan oleh Kartosuwiryo tahun 1949, 94 tahun setelah Merdeka, ya? kemerdekaan. Ya, itu kami di situ. Makanya kami pelaku bom Bali ini adalah generasi keempat. Generasi keempat. Iya, berarti DI. Nah kalau orang tahu DI kan berarti salah satu pemberontakan. DI, TI, yuk kami ini. Oke. Nah, itu latar belakang supaya tahu. Ya. Karena ketika saya menyampaikan kenapa kamu ngebom Kedubes Filipina? Loh, Kedubes Filipina ini kami bom karena kami bersama Mujahidin Moro, Muslim Moro perang dengan pemerintah Filipina di Filipina. Kan gitu. Nah, terus kenapa di Indonesia? Loh kami nggak peduli Indonesia, wong kami ini NII. Jadi supaya tahu latar belakang. Jadi orang kalau apa yang sampaikan tadi, kenapa tuh kok bisa seperti itu? Kok orang kok mudah sehingga kami sampai seperti itu? Jadi itu tetap walaupun nanti masih ada pro dan kontra, harus tahu penyebabnya apa. Oke. Jadi penyebabnya itu adalah tarbiyah yang mengarah kepada kami ini adalah tarbiyah atau pendidikan atau pemikiran yang diajak kita itu untuk mendirikan negara yang berdasarkan Islam. Ya, karena dikatakan kurang sempurna manakala orang Islam terus tidak memiliki negara Islam. Artinya negara yang memberlakukan syariat Islam secara sempurna. Ini pertama yang ditanamkan kepada kita itu. Nah, nanti caranya itu nanti caranya sampai nanti kita konslet sama-sama JI konslet itu gara-gara cara itu. Itu. Jadi seperti itu. Nah, untuk yang mengarah kepada aksi itu kan tujuan pertama itu. Ya. Jadi makanya ada tujuan jangka panjang, ada tujuan jangka pendek. Tujuan jangka panjang itu adalah semuanya teroris, baik kami yang memulai aksi teror di Indonesia ataupun nanti yang diikuti oleh kemudian hari oleh ISIS, itu semuanya tujuannya adalah dua. Jangka panjang adalah
ingin mendirikan kekuasaan Islam atau negara Islam. Jangka pendeknya adalah bisa melaksanakan aksi atau syariat yang namanya jihad fisabilillah, perang fisabilillah. Dua tujuan inilah yang ada pada diri kami. Sehingga sampai akhirnya orang itu kita didik, saya didik, itu 2 jam saja cukup melakukan bunuh diri. Untuk menjadi seorang teroris cukup 2 jam. 2 jam. Sebegitu parahnya situasi. Iya. Wow. Saya yang paling prihatin ketika melihat kondisi seperti ini. Artinya bahwa ketika kemarin itu terjadi aksi di Katedral Makassar, kemudian menyusul di Mabes Polri, itu kan ada pengamat atau orang itu yang bilang bahwa oh ini gagal deradikalisasi yang di Indonesia. Saya gitu tuh ikut jengkel. Kenapa? Kenapa? Saya tidak meremehkan para korban. Saya tidak meremehkan keluarga korban. Maksudnya korban sasaran aksi teror. Tetapi ketika aksi teror itu cuma seperti itu, saya bersyukur. Karena saya tahu petanya terorisme di Indonesia itu besar sekali. Baik yang afiliasinya ke Al-Qaeda ataupun afiliasinya ke ISIS. Sebelum saya pindah ke Pak Ken, seberapa besar? Besar sekali. Bisa dijelaskan barangkali. Jadi begini. Ketika kita membicarakan teror atau terorisme, baik global ataupun nasional itu kan kita bisa bagi 2. Yaitu 1, Al-Qaeda dan yang berafiliasi kepada Al-Qaeda. Yang kedua adalah ISIS dan yang berafiliasi kepada ISIS. Ini di Indonesia juga ada. Nah, bersyukurnya kita yang normal, alhamdulillah mereka nggak akur. Tidak akur? Tidak akur. Nah, ini yang harus bersyukur. Kalau akur, waduh, bahaya sekali. Bahaya, lebih bahaya. Nah, ini sekarang contohnya, Pak. Saya tidak bisa menteorikan, tetapi contohnya saja. Sekarang alumni Afghanistan sama alumni Filipina JI saja itu tidak kurang dari 400 orang. Itu yang terlibat pengeboman baru 20 orang. Yang 380? Nah, makanya. Apa saya nggak ngeri? Oleh karena itu saya sebetulnya saya itu sangat gigih sekali untuk deradikalisasi itu. Sehingga saya alhamdulillah bersyukur setelah kami kampanyakan deradikalisasi yang saya motori, kemudian Bang Nasir Abbas dan kawan-kawan yang sadar ini, alhamdulillah bisa menderadikalisasi alumni Afghanistan saja. Nggak ada yang terlibat. Tidak ada yang terlibat? Nggak ada yang terlibat. Yang dari Afghanistan? Iya. Yang terlibat justru yang dari dalam negeri? Yang terlibat justru dari dalam negeri yang kecil-kecil. Yang istilahnya biasanya ngebom itu cuma bom-bom sekelas petasan. Nah, belum seperti Anda gitu? Belum. Jauh sekali masih. Makanya itu bersyukur. Makanya jangan sampai masyarakat ini seperti itu. Deradikalisasi ini tanggung jawab kita semuanya. Mas, yang selain Anda, yang angkatan Akademi Mujahidin sana itu, siapa lagi yang sisa? Ya banyak lah. Banyak. Tapi hanya Anda yang membelokkan hati untuk seperti posisi. Iya, ada saya, kemudian dibantulah oleh kawan-kawan yang terlibat bom Bali, Ustadz Mubarok, Ustadz Abdul Ghani, Sawat yang sama-sama kena seumur hidup, Umar Pate. Itu, jadi itu. Nasir Abbas juga. Nasir Abbas. Jadi itu kami dibantu seperti itu. Tapi masih banyak teman-teman Anda yang... Masih banyak, cuma mereka begini, ketika kami ajak itu nggak peduli. Kami ajak untuk mengkampanyekan deradikalisasi. Kenapa nggak peduli? Karena mereka itu kan doa urusan. Yang melakukan pengeboman kan kalian. Oh. Itu. Jadi meskipun kita ini sama-sama JI atau DI, itu yang setuju perjuangan melalui pengeboman itu hanya segelintir orang saja. Oh. Ya, kan itu. Jadi meskipun sebenarnya Anda memiliki teman alumni dari sana, tapi tidak memilih jalan seperti yang tidak. Saya mencoba menghubungkannya karena sebenarnya induknya ada di Anda. NII ternyata ini semuanya ini berasal dari NII semuanya. Iya benar. Nah, saya ke induk dulu. Mas Ken, Anda sudah mendengarkan tadi, dan sebelum acara kita sudah berbicara banyak. Ternyata memang gerakan Anda berbeda dengan Mas Ali. Anda, pemirsa, Pak Ken Setiawan ini, tadi saya sudah berbicara banyak. Saya bisa perkenalkan bahwa salah satu perekrut terbaik NI beliau. 2000 sampai 2003 mereka merekrut banyak sekali orang.
banyak sekali kader atau apa namanya kalau NI itu pengikut, dan kemudian 2003 memilih untuk sadar sebab ternyata salah. Mas, saya mau tanya, hari ini NI seperti apa di Republik ini? Ideologi tidak akan pernah mati, dia akan metamorfosa dengan nama-nama yang baru. Ini justru malah kita susah mengidentifikasi mereka ketika mereka menjelma menjadi ormas misalnya, menjadi kegiatan-kegiatan yang positif. Kita masih ingat Gavatar, NII juga. Jadi kegiatannya kerja bakti, donor darah, jalan sehat. Masa kita mau ngelarang? Tadi Anda mengatakan bisa saja NI berada pada berbagai tempat termasuk ormas, bahkan mungkin partai politik juga ya? Sangat mungkin. Anda ingin mengatakan begitu? Ya. Mereka butuh kendaraan. Jadi ada simbiosis mutualisme. Jadi saling memanfaatkan. Dan apalagi di sistem NI ini kan sistem komando. Ketika pimpinannya bilang A, semuanya ikut A. Jadi setiap organisasi yang punya masa besar saya yakin akan dimanfaatkan untuk berapa politik. Banyak kira-kira NI yang ada di Indonesia sekarang? Untuk NI yang Komando Wilayah 9 ketika saya keluar itu tahun 2003 kurang lebih 250.000 jamaah terdata dan ada KTP-nya. Terdata? Ya, ini baru yang Komando Wilayah 9 yang di Indramayu Jawa Barat. Belum jaringan yang lain. Kita seperti ternak multi level marketing, 1 ngerekrut 5 ngerekrut 10 dan terus menerus. Apa yang kita lakukan ini dianggap sebagai jihad. Tapi kalau cuma merekrut saja dan kemudian ternyata ideologinya tidak masuk, kan sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Apakah ideologinya itu masuk ke mereka? Masuk. Orang yang sudah ngerekrut ini ya otomatis dia sudah seperti buah, sudah matang, sudah kebenciannya dengan negara itu sudah sangat tinggi. Jadi ini yang mungkin disebut sebagai masyarakat cuci otak, brainwash, hipnotik. Tadi yang disebutkan mungkin dalam waktu 2 jam misalnya sudah bisa merubah orang dalam waktu yang singkat. Kita malah untuk kalangan perantau, kalangan buruh yang tinggal di pinggiran Jakarta, nggak perlu 2 jam, apalagi kita sama-sama orang Jawa misalnya. Ngomong dengan bahasa Jawa di perantauan Jakarta, kerja susah, udah tinggal di rumahku saja, namanya sama-sama perantau, nggak usah mikirin makan, kita senasib dan seperjuangan. Sangat mudah. Jadi menggunakan solidaritas antar perantau. Makanya kita dulu dijuluki prajurit terbaik karena kita untuk kalangan perantau kita tongkrongin terminal, stasiun, orang lagi galau kita deketin, oh nyari kerjaan susah, tinggal di rumahku saja. Tadi Anda menjelaskan tentang salah satu strategi rekrutmen sekaligus pencarian dana melalui jaringan pembantu rumah tangga dan segala macam itu. Bisa dijelasin, Mas? Untuk mencari dana dulu kita nggak perlu susah-susah karena dalam doktrin kita bahwa dana harta orang di luar kelompok kita, harta orang kafir itu boleh dipakai untuk perjuangan. Fa'iyat atau ghanimah. Jadi bisa kita ambil, kita curi, kita rampok. Bahkan dulu kalau pernah dengar berita di TV, di koran, pembantu baru kerja 1 hari gasak harta majikan, itu kerjaan kawan-kawan semua. Satu jaringan saya. Wow. Jadi kalau kita butuh dana, siapin 5 orang tim kita, perempuan, kita palsuin KTP, ijazah, dan kartu keluarga. Kita beli koran yang banyak lowongan pembantu, cari yang elit, Pondok Indah, Permata Hijau, Pejaten, Kalibata. Nggak usah 1 minggu, 1 bulan. 1 hari majikan pergi, anak sekolah telepon, Abi, rumah kosong, kita bawa mobil. Kalau perlu bawa truk. Harta orang kafir nggak apa-apa kita ambil. Jadi kita kadang-kadang bingung, ini kita bicara negara Islam tapi kerjaan kita melakukan kriminal dan atas nama agama. Itu juga yang membuat saya berontak pada saat itu. Saya mau disiplin dengan NII. Apakah menurut Anda NII itu sudah teridentifikasi dengan jelas oleh negara, dan menurut Anda sebagai mantan orang situ, bagaimana perlakuan negara, katakanlah aparat, menyangkut dengan gerakan NII sendiri sekarang di Indonesia? NII hari ini malah justru ibarat kapal pecah sekarang, bikin sekoci kecil dan buat pemimpin-pemimpin baru yang menurut saya lebih bahaya. Dan menurut saya pemerintah tidak menganggap bahaya ini NII. Padahal orang yang sudah bergabung dalam NII ini ibarat buah sudah matang, sudah benci kepada pemerintah, kepada aparat. Nah, ini yang ketika dia keluar tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah maupun masyarakat. Ada kawan saya yang diusir dari rumahnya sendiri karena takut masyarakat nanti akan terpapar, dia menyebarkan kembali. Akhirnya bukan insaf
Akhirnya gabung ke kelompok lain, ke JI, ke JAD. Lah ini yang juga menurut saya perlu antisipasi. Mereka itu seperti buah yang matang, siap petik. Karena secara pemikiran Sedikit saja bisa meledak ya? ya, memang belum ada doktrin kalau di NI untuk melakukan amaliyah, terutama di Komandemen Wilayah 9. Tugas kita cuma bagaimana setiap hari cari duit, cari orang sebanyak-banyaknya untuk menegakkan program negara. Kami tidak dididik untuk beragama. Kami dididik menjadi negarawan. Bagaimana negara Islam harus tegak di Indonesia. Jadi kita harus totalitas dalam berjuang. Aplikasi surat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, matiku semua milik Allah. Allah itu adalah pimpinan kita, wakil Allah di muka bumi. Sami'na wa ta'na, saya mendengar dan saya taat. Tidak ada istilah bertanya atau menolak. Apa yang disampaikan oleh pimpinan ya harus ditaati sepenuhnya. Mas, Anda tidak pernah merasa bersalah dengan semua itu? Di masa itu? Saya bertanya untuk menggambarkan situasi pada saat itu Anda dan orang-orang yang Anda rekrut itu melakukan kejahatan itu tidak pernah merasa bersalah ya? Saat itu tidak merasa bersalah karena yang kita lakukan ini adalah kondisi perang. Dalam kondisi perang ya termasuk hari ini dalam kondisi jahiliyah kita boleh melaksanakan amaliyah-amaliyah termasuk fa'i tadi, harta rampasan perang. Karena setiap hari kita selalu dijejeli dengan ayat-ayat. Termasuk kita harus setiap saat harus merekrut orang sebanyak-banyaknya, cari dana sebanyak-banyaknya. Dan target kita bukan hanya Muslim. Nasrani, Hindu, Buddha kita menjadi target. Kenapa? Kita bicara tentang wawasan kebangsaan. Bahwa negara ini hari ini tidak konsep hukum Tuhan. Undang-undangnya KUHP, peninggalan penjajah Belanda. Namanya undang-undang penjajah nggak akan pro dengan masyarakat. Seberapa bagus organisasi Anda sebenarnya di masa itu ya? Bagusnya menurut saya karena di sini militan. Dan militansi itu terbangun karena kita punya lawan. Lawannya siapa? Negara. Oke. Jadi untuk meruntuhkan sebuah negara nggak bisa lewat ADART, ormas misalnya. Walaupun mereka faktanya di lapangan menggunakan ormas. Jadi negara harus lawan negara. Sistem lawan dengan sistem. Makanya mereka katakan sistem yang tepat adalah negara Islam atau khilafah Islam. Bagaimana kemudian Anda menerjemahkan seluruh perintah-perintah para pimpinan Anda itu dengan sebuah tindakan yang sejak dari awal Anda kecil itu kan bertentangan dengan etika-etika ketimuran kita, keluarga. Saya sampai sekarang itu masih bingung sebenarnya. Saya juga bingung. Saya besar di pondok pesantren. Iya. Dan saya pertama kali terlibat itu dulu saya pertama kali ke Jakarta. Saya kebetulan atlet dari Jawa Tengah, pencaksilat. Saya ikut turnamen tanggal 28, tanggal 13 ke Jakarta berencana silaturahmi kepada kawan-kawan. Dari silaturahmi itulah ternyata saya kalah dalam argumentasi. Ya akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan mereka. Dan saya akui memang banyak sekali hal-hal yang tidak ada di pesantren dan sekolah saya temukan di sana. Mereka mengkaji ayat-ayat. Dan pas dengan kondisi hari ini. Misalnya mereka menggunakan konsep RMU kalau di namanya. Rububiyah, Mulkiyah, Uluhiyah. Karena ayat kita bahwa kita harus masuk ke dalam Islam secara kafah. Nggak boleh separuh-separuh, ibarat pohon mangga. Akarnya mangga, batangnya mangga, buahnya pasti mangga. Jadi masuklah ke dalam Islam secara kafah. Umat Islam tinggal di negara Islam menggunakan hukum Islam. Nggak bisa pakai hukum jahiliyah. Hukumnya KUHP, Pancasila. Nanti ada pertanyaan, bagus mana ciptaan manusia dengan ciptaan Allah? Bagus ciptaan Allah. Bagus mana Quran dengan Pancasila? Jomplang pasti kan. Bagus mana negara Islam dengan negara kafir? Kita dijelaskan dan selalu menggunakan dijuluki dengan ayat. Kita dibuat benci dengan Pancasila sedemikian rupa. Dilandasi dengan ayat. Misalnya, di Al-Quran ada surat Al-Baqarah yang artinya sapi betina. Jadi kita dijelaskan bahwa dalam surat Al-Baqarah itu ada sebuah cerita. Nabi Musa mendapatkan wahyu agar disampaikan kepada umatnya. Supaya umatnya memotong sapi betina. Umatnya bingung. Wahai Nabi Musa, sapi yang seperti apa yang harus kami potong? Yang warnanya kuning, tidak tua dan tidak muda, belum memajak tanah dan sedap dipandang mata. Yang dijadikan sumber dari segala sumber yang undang-undangnya melawan hukum Allah. Nanti tanya, umat Islam untuk memutuskan perkara, sumber dari segala sumber hukum apa? Quran. Di Indonesia, kalau kita melakukan kesalahan, sumber dari segala sumber hukum yang memutuskan perkara, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Berarti kamu masih punya dua sumber, coba ucap syahadatmu. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada hukum selain hukum Allah. Kamu masih punya dua sumber hukum, kamu masih bermain-main syahadatmu dengan Allah. Kamu harus bersyahadat pulang. Memang kalau orang setengah-setengah lewat barang itu ya. Lewat barang itu. Dan perekrutannya pengkondisian, satu korban 5 perekrut ketika zaman saya. Korbannya laki-laki yang rekrut 5 perempuan cantik yang hobinya sama dengan korban. Hobinya misalnya suka fotografi.
Kita siapkan 5 orang yang suka fotografi dan rekrutnya tidak di masjid, tidak di musola. Di mana? Di tempat-tempat umum, di kafe, di food court, di taman yang orang tidak curiga. Dan mereka sugestinya dibangun menggunakan pengkondisian misalnya begini. Satu korban ini kan jual kucing Anggora di pasar misalnya. Ketemu dengan 5 orang yang pengen beli nggak punya dana. Disetting bahwa ini adalah anjing. Orang pertama bertanya, anjingnya bagus ya? Bukan, ini kucing. Orang kedua bertanya lagi, berapa harga anjingnya? Bukan, ini kucing. Sampai kelima mengatakan ini adalah anjing. Akhirnya yang punya kucing ragu. Jangan-jangan ini anjing. Karena semua orang mengatakan ini adalah anjing. Sistem cuci otaknya sampai Dan di sebegitu sana ya? bukan binatang. Ini kitab suci. Kamu melawan kitab suci, kamu berarti orang kafir. Kamu melawan Islam, kamu anti-Islam dan lain sebagainya. Jadi anak-anak yang gak kritis seperti saya dulu, iya ya ternyata selama ini kita sudah menduakan Allah. Jadi iman kita ternyata belum sah. Kita harus bersyahadat ulang. Lalu apakah sudah cukup dengan iman, dengan keimanan sudah beribadah akan dijamin masuk surga? Tidak. Tadi masuklah ke dalam Islam secara kafah. Jadi akarnya iman, batangnya amal, buahnya pahala. Tidak seperti di RI. Akarnya nggak ada, batangnya licin, buahnya banyak. Panjat Pinang kalau 17 Agustus. Lambang negara kafir itu. Jadi dicocok logis sedemikian rupa. Jadi kalau kamu hanya beriman, jadi ada sebuah ayat di Al-Quran yang menceritakan orang yang beriman tapi masuk neraka jahanam. Jadi ada perintah hijrah waktu di Mekah Nabi Muhammad untuk ke Yasrib. Ini ada ada seorang umatnya pada saat itu nggak mau hijrah. Rumahku, usahaku di Mekah. Nanti kalau ke Yasrib mau makan apa lah? Orang ini ketika terjadi peperangan mati di Mekah, masuk neraka jahanam. Dan ayatnya ada artinya kurang lebih seperti ini. Malaikat bertanya kepada orang ini yang sudah beriman tapi masuk neraka jahanam. Dalam keadaan bagaimana kamu meninggal? Kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri Mekah. Kenapa tidak hijrah? Bumi Allah kan luas. Dan orang-orang ini adalah tempatnya neraka jahanam. Dan jahanam adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Kita ditakut-takuti dengan ayat. Yuk kita harus hijrah ke sebuah negara baru. Karena kalau kita masih belum beriman, belum hijrah. Walaupun KTP Islam, walaupun rajin ibadah. Kita seperti buah apel misalnya. Yang bersih baru dipetik. Masuk supermarket, itu dibungkus dengan aluminium foil, steril. Tapi apel itu tiba-tiba kita tenteng jatuh ke tempat sampah. Apel yang steril berada di tempat sampah, kira-kira nilainya apel atau sampah? Saya paham sekarang. Setidaknya pada cara berpikir NI ketika Anda masih di sana dulu, apa sih sebenarnya yang mereka pikirkan umat Islam versi Anda pada saat itu? Itu tentang masa depan Islam. Apa pandangan mereka tentang teknologi dan segala macam? Teknologi kita manfaatkan. Oke. Jadi dulu belum ada HP, kita masih pakai pager ya. Jadi 24 jam kita bergerak, kita seperti robot. Tadi konsepnya sami nawatona. Jam 2 malam ketika pimpinan bilang berangkat rapat, semua berangkat. Jadi kita seperti robot yang bisa diperintah kapan saja untuk pimpinan. Seperti peternakan ya. Ya, ini peternak dan menurut saya ini lebih jahat. Ini tragedi kemanusiaan kalau ini. Oke. Atas nama agama. Bagaimana semangat anak-anak muda yang ingin belajar agama ketemu dengan guru yang salah, akhirnya jihadnya jihad yang salah. Dan ini masuk tidak pandang sisi pendidikan, usia. Sekarang radikalisme ini yang bencian kepada ditanamkan dari usia dini, usia PAUD, lewat sekolah-sekolah. Pernah dengar lagu Tepuk Anak Soleh? Islam yes, kafir no. Ini banyak diterjemahkan anak-anak ini nggak mau bergaul dengan temannya yang agamanya beda. Kan agamanya bukan Islam. Orang Islam nggak boleh berteman sama mereka. Kalau berteman, ayatnya nanti kita serupa dengan mereka. Jadi anak-anak nggak mau bergaul. Diajak ke mall, itu mall buatan orang kafir gitu ya. Dan itu terjadi. Artinya apa? Ini seperti kasus LGBT misalnya 10 tahun yang lalu baru di TV-TV, hari ini depan mata. Kita lihat kemarin tayangan-tayangan anak-anak sudah benci kepada negara. Ini Pak Jokowi negara ini. Togut dan lain sebagainya. Jadi kalau kita biarkan 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, kita bisa Pecah seperti Suriah. Luar biasa. Ustaz, saya kebetulan agak punya cerita tentang Anda. Setelah selesai Anda mengantar yang melakukan bom di depan Sari Club itu, naik motor, Anda pergi ke sebuah depan masjid di sekitar rumah sakit Sanglah. Anda menangis di situ. Karena Anda melihat itu ambulans, mobil pemadam kebakaran itu lalu lalang di situ. Kenapa Anda menangis pada saat itu?
Jadi ini berarti ada hubungannya dengan tadi Iya. pertanyaan sampean yang pertama tadi. Kenapa toh kok saya itu sadar? Jadi begini Pak. Nah, contohnya tadi kenapa saya prihatin? Nah, disampaikan oleh Mas Iya, Ken. iya. Ya, beliau ketika keluar itu berapa Mas Ken? 250.000. Coba. Hanya untuk satu wilayah. Nah, itu cepat sekali. Kalau orang umum, orang yang baru punya basic tentang jihad saja 2 jam. Kalau yang seperti itu nggak usah diajak itu. Misalkan itu, Mas Ken bilang, kamu ketemu Ali Imron. Nah, sudah nggak usah tak kasih tahu apa-apa. Sudah siap dirompi. Itu contoh. Nah ini belum. Itu kami itu belum kolaborasi sama KW9, sama NII yang lain belum. Ini yang aksi yang kami lakukan itu hanya orang CI, DI belum. Nah, balik lagi ke itu. Jadi sebetulnya kalau kita membicarakan bom Bali, itu saya itu sadarnya bukan ujuk-ujuk, bukan tiba-tiba. Intinya pengeboman Bali itu kan begini Pak. Jadi kita mundur lagi. Pengeboman atas dasar jihad yang kami lakukan pertama adalah tahun 2000 bulan Agustus di Duta Besar Filipina. Itu pertama itu. Pada waktu itu aksi itu hanya bom mobil yang kita parkirkan di tempat masuknya Kadai, namanya kan Kadai. Di tempat masuknya itu ketika pas mobilnya ini berdekatan dengan pintu baru kita ledakkan dari jauh. Kemudian bom kedua tetap di tahun 2000 yaitu serentak di malam Natal. Nah, itu. Kemudian bom ketiga walaupun saya tidak terlibat di Atrium Senen. Nah, ini masing-masing ini belum ada hubungannya dengan tujuan DI atau JI belum. Aksi itu belum mengarah kepada tujuan DI atau JI belum. Apalagi sampai NII secara umum belum. Ini baru kenapa kami ngebom di Kedubes Filipina. Ini kan programnya Fatko Roman Algozi, senior saya di Afghanistan, orang Madiun yang akhirnya ditembak di Filipina. Karena apa? Dia lama berjihad di Filipina melawan pemerintah Filipina, maka kepentingannya dihantam di Indonesia. Bom gereja malam Natal serentak itu programnya Bali. Bali itu senior saya di Afghanistan yang sekarang dipenjara di Guantanamo. Karena terlibat WTC. Apa tujuan kami ngebom gereja itu? Bukan untuk menghancurkan. Hambali hanya bilang kita harus memberi peringatan kepada umat Kristen. Kalau mereka bisa tahun 99 oknum mereka membantai umat Islam habis hari raya Idul Fitri di Ambon, kenapa kita nggak bisa memberi peringatan kepada mereka ketika mereka Natalan? Makanya bom itu peringatan, makanya kecil-kecil. Kita hanya buat satu bom tas 5 kilo, yang kedua bom kado Natal 2,5 kilo. Jadi kecil-kecil. Kemudian bom Atrium. Atrium Senen itu bom tas juga. Itu mau meledakkan para pendeta yang mau pertemuan di tingkat atas. Di Atrium. Tapi karena penyetelan jamnya ini kan kawan Malaysia. Jamnya itu beda 1 jam. Makanya seharusnya bom itu meledak 1 jam. Lucu. Iya. Kok ngebom kok gitu kan? Bahkan gitu. Sudah. Okay. Sekarang 2002 bom Bali. Jadi bom Bali itu inti ceritanya begini. Saya itu satu angkatan sama Imam Samudra. Tapi Imam Samudra kita kan lulus 94 Pak. Iya. Makanya saya itu nggak kalah sama Akpol, Akabri yang buat profil berapa, letting berapa gitu. Saya nggak kalah 94 Ali 94. Karena memang kita lulusan 94 di parade militer, letting 2 juga. Kan dan gitu. Itu lulusannya sedikit. Ya banyak. Enggak sampai 100. Kalau letting saya hanya 38. Nah, Indonesia mayoritas, kemudian ada Malaysia 2 orang, Thailand 10 orang, Filipina 3 orang. Udah, jadi kami di parade militer letnan 2. Kalau sekarang sudah berapa ini? 94. Udah jenderal. Akpol sudah ada yang brigjen. Udah. Kan. 9 saya sudah ada bintang 2 malah. Apalagi saya berhasil terus, misi saya cuma bom Bali ketangkap gitu aja. Udah. Nah. Ketemu lagi saya 96 baru pulang dari Afghanistan. Tapi nggak ketemu Imam Samudra menetap di Malaysia. Ketika kami membantu jihad di Ambon sama Poso, datanglah Imam Samudra tahun 2001.
Ketemu di Solo, saya Dulmatin Imam Samudra Amrozi. Imam Samudra pada waktu itu ngejak, ayo kita menyerang orang-orang bule. Jadi ini setelah WTC. Setelah WTC. Waktu itu saya sama Dulmatin sama Amrozi gak setuju. Kenapa membuat bom misalkan atas dasar jihad nggak di Poso atau di Ambon yang sudah ada konflik sebesar-besarnya ayo. Akhirnya mentah, nggak jadi. Sudah. Begitu pulang, karena nggak jadi ini, pulang kembali ke kegiatan masing-masing kita, Mukhlas Ali Gufron datang. Datang ini apa? Kabur dari Malaysia. Kenapa kabur dari Malaysia? Karena ada penangkapan ikhwan-ikhwan JI di Malaysia sama Singapura. Oke. Gara-gara apa? Nah itu nanti hubungannya dengan hukum. Ya, gara-gara ketika Amerika pasca WTC, Amerika menyerang Afghanistan. Ada kawan kami orang JI ditangkap di sana orang Malaysia. Diinterogasi lah tahu bahwa ini orang Malaysia JI. Malaysia hukumnya beda dengan Indonesia. Begitu aja organisasi yang ilegal langsung terjadi penangkapan anggota JI yang ada hubungannya dengan kawan ini. Termasuk Mukhlas ini yang DPO. Diikuti oleh muridnya anak buahnya yaitu Dr. Azhari sama Nurdin Emto. Belum sempat ketangkap sudah kabur. Mukhlas kabur balik ke Lamongan sama anak-anak dan istrinya. Waktu itu saya katakan Indonesia ini jadi tempat persembunyian ikhwan-ikhwan Malaysia dengan Singapura dengan aman, dengan syarat nggak usah buat opo-opo, nggak usah neko-neko. Ini saran saya ini. Oke. Nah, waktu itu kita sudah bicarakan saya sama Mukhlas. Karena kita greget-greget Amerika nyerang Afghanistan, walaupun kita tahu bahwa pelaku WTC itu kita kan gitu, tetap greget-gregetan. Nah itulah kita. Gitu. Ya, padahal sebetulnya sudah impas. Sudah impas. Kan gitu. Waktu itu sudah saya tawari Mukhlas, kalau kita membalas Amerika, ayo kita incar kapal perang mereka yang bersandar di pelabuhan-pelabuhan kita di Tanjung Perak, Tanjung Priok, pelabuhan besar kan itu harus kita hantam pakai speedboat. Nanti saya yang koordinatornya. Sudah saya tantang begitu. Gitu. Sudah. Waktu itu saya guyoni karena kalau nanti di darat kita balas Amerika, mesti ada pihak yang tidak bersalah yang kena. Kalau di laut kan hanya ikannya yang nggak bersalah. Ya, sudah Pak. Inti ceritanya Mukhlas akhirnya menghilang dari Lamongan. Beberapa bulan kemudian saya diajak Amrozi dari desa kami itu pakai mobil ke Solo. Diam di tengah jalan Amrozi bilang ini untuk melanjutkan ajaan Imam Samudra yang lalu. Loh, sido toh saya gitu. Jadi toh. Itu. Nah, saya simpulkan ketika di mobil ini berarti sudah ada pertemuan sebelum saya diajak Amrozi. Begitu juga ketika sampai di Solo dikontrakan rumah Dulmatin ternyata sudah kumpul Mukhlas, Imam Samudra, Abdul Ghani, jadi alumni Afghanistan semuanya. Begitu dibuka acara, sudah acara ini adalah dibuka oleh Mukhlas bahwa perencanaan pembagian tugas rencana pengeboman di Bali sudah begitu isi pertemuan ini. Berapa bulan sebelum di Bali? Ya sekitar 1,5 bulan. Oke. Itu. Nah, saya itu waktu itu agak tersinggung kan pembagian tugas. Jadi intinya bahwa Mukhlas ketika membawa pertemuan ini adalah kita akan jihad. Membalas Amerika karena menyerang Afghanistan. Dengan dalil-dalil ya seperti yang dihitung Nasken dalil Quran begini, tapi ada embel-embelnya dalil tadi, hawa nafsu tadi. Kita malu sama mujahidin di negara-negara yang lain. Nah, sudah. Jadi waktu itu saya hanya tanya dua. Kamu kelas ini sebelum pembagian tugas. Satu, apakah jihad dengan menyerang orang-orang bule di Bali ini termasuk jihad yang benar? Mukhlas dengan ayatnya seret dan itu menurut Syekh Masudi Usama bin Laden bahwa dibenarkan. Dan itu bukan urusan antum, saya disuding begitu. Masalah hukum bukan urusan saya. Ya. Yang kedua, apakah ikhwan-ikhwan JI setuju dengan perencanaan ini apa mereka tahu? Loh, kalau kita bilang sama mereka nggak akan setuju. Nah, kalau nggak setuju, kenapa kita lakukan? Dan itu juga bukan urusan kamu. Kan Mukhlas yang senior kan gitu. Nah, sudah. Inti bahwa perencanaan pengeboman di Bali diserahkan ke Imam Samudra. Nah, makanya pertemuan itu akhirnya dibawa oleh Imam Samudra. Imam Samudra sebagai pimpinan lapangan perencanaan pengeboman di Bali membagi tugas kami. Tugas dibagi dua. Tim peracik dan perakit bom dan akomodasi. Peracik sama perakit ini disebutkan Dulmatin, Abdul Ghani, Umar Patek, Sawat.
tim akomodasi Amrozi Idris dan saya disuruh membantu Amrozi. Waktu itu saya tersinggung, Pak. Lah wong saya ini yang akmil kok suruh membantu Amrozi yang sipil kan gitu. Tersinggung. Akhirnya ketersinggungan saya nggak saya lontarkan. Saya karena saya kepimpinan pondok. Al Islam itu pondok kami di Lamongan, istilahnya dikatakan cabangnya merugi lah waktu itu. Berarti saya ini karena saya pimpinan pondok, saya nggak dilibatkan. Cuma saya harus tahu karena nanti bisa bahan-bahannya mesti dari saya. Karena kan saya yang mengumpulkan bahan-bahan Logistik ya? itu. Iya. Gitu. Jadi sudah nggak jadi tersinggung itu. Sudah pertemuan. Ya itulah, itu mulai amburadulnya itu. Di pertemuan saja sudah amburadul itu. Pimpinan ini diserahkan ke Imam Samudra padahal sudah ada senior kami. Abdul Ghani itu senior. Kok nggak Abdul Ghani, kok Imam Samudra. Sudah. Nah, Imam Samudra menyampaikan bahwa bom nanti yang kita buat tadi 3 bom nanti. 1 bom mobil sekitar 1 ton. 2 bom sepeda motor sekitar 1 kintal. 3 bom rompi sekitar 10 kilo. Semuanya akan dilakukan dengan cara bunuh diri. Dan semuanya sudah siap. Direncanakan oleh Imam Samudra kita akan 11 September. Pengeboman itu memperingati setahun WTC. Itu Black September. Padahal itu pertemuan itu Agustus, Pak, coba. Lah kan nggak ada 1 bulan itu. Iya. Waktu itu sudah ada yang protes, apa cukup waktunya? Namanya Imam Samudra. Pokoknya yang penting kita rencanakan tanggal itu. Adapun nanti berhasil atau enggak itu nanti di lapangan. Itu sudah amburadul ini. Udah. Jadi saya itu sejak pertama sudah tidak sepakat. Tapi saya akhirnya terpaksa ikut pertemuan itu. Lah kok intinya ujung-ujungnya kan kita disuruh nunggu di tempat kita masing-masing. Nanti orang yang pertama yang ke Denpasar atau Bali itu Imam Samudra sebagai pimpinan lapangan dan dibantu Abdul Matin. Ya. Inilah nanti menjadikan kita ketangkap itu gara-gara ngejar waktu. Amrozi kan dapat tugas membeli mobil yang akan jadikan bom mobil itu. Terus diteleponi Amrozi. Cepet ini waktunya mepet. Amrozi jengkel. Yang seharusnya mobil itu Amrozi kan sudah menyiapkan KTP banyak itu. KTP palsu waktu itu kan masih bisa buat KTP palsu. KTP palsu, alamat palsu. Jadi sudah menyiapkan nanti untuk beli mobil ini. Gara-gara dikesusoni, tergesa-gesa, akhirnya Amrozi jengkel. Yang penting dapat mobil. Menghubungi makelar temannya. Pas Pak, cocok malam itu cocok dapat mobil itu L300 Tarwagon tahun 84 warna putih perlat dekah lagi. Jadi pas itu awal daripada musibah, tapi musibah akhirnya positif juga karena kita ketangkep kan. Seperti itu. Nah, perencanaan 11 September akhirnya gagal. Karena tanggal 8 September itu baru Imam Samudra sama Abdul Matin datang ke Lamongan minta diantar ke Bali. Tadi keputusan tadi kan nggak mungkin. 8 September kok mau ngebom 11 September kan nggak mungkin. Sudah gagal. Sudah karena saya ini pembantu Amrozi, saya diajak ngantarkan bantu nyetir dari Lamongan sampai di Denpasar. Begitu kita di sana 2 hari pamitan, Pak. Pamitan pulang, saya Amrozi pamitan pulang ke Abdul Matin sama Imam Samudra. Wow, di stop sama Imam Samudra. Ini ada perubahan rencana. Nggak jadi Abdul Matin yang menemani dia, tapi saya. Ini sudah keputusan dengan Moklas sebagai pimpinan tertinggi dalam pengeboman di Bali. Ya sudah, akhirnya saya sami nawa atau lagi kan gitu. Udah, mulai saat itu saya semuanya. Ya, yang cari kontrakan, riwa-riwi, kemudian ketika sudah ada kontrakan saya yang nerima bahan kimia yang dikirimkan dari Amrozi dari Lamongan dari Surabaya. Ya, saya yang survei, yang menentukan Sari Klub sama Pedispap ini. Jadi semuanya saya. Ketika bahan kimia sudah lengkap, saya ikut meracik. Ketika sudah racikan bahan peledak jadi, saya ikut merakit. Saya yang membuat detonator, saya yang masang detonator, saya yang ngajari yang bunuh diri. Saya yang membawa mobil ini karena supirnya yang bunuh diri belum lancar nyetirnya. Harus saya antar. Saya yang antarkan bom konsulat Amerika. Saya yang meledakkan di konsulat Amerika. Nah, jadi ternyata di perjalanan, Pak, orang 3 sudah siap tadi.
Ya, itu akhirnya bom sepeda motornya gagal. Karena sepeda motor ini dia pernah belajar motor di Ambon ketika dia di Ambon. Jadi motor saja itu gak lancar. Kok mau nabrak di konsulat Amerika, akhirnya batal. jadi Oke, Amburadul lucu itu di persiapan pengeboman di Bali itu. Ya sudah, akhirnya kita putuskan bahwa nggak jadi bunuh diri di motor ini. Kita ganti dengan bom tas jinjing. Kenapa harus konsulat Amerika? Karena memberi tahu bahwa penyerangan di Bali ini untuk Amerika. Jadi intinya saya nggak setuju sebetulnya sejak awal itu. Tapi karena saya sami'na wa ata'na, saya kalam ilmu sama mukhlas kakak saya ini, saya tetap ikut. Makanya ketika saya ditangkap langsung mengaku bersalah itu bukan ujuk-ujuk melalui perjalanan ini. Nah, kembali sama pertanyaan sampean. Keraguan saya itu sampai saya katakan begini. Kan ini kan saya ajari yang mau bunuh diri 2 orang itu kan dipertemukan saya di tempat kontrakan di tempat kami merakit itu kan sekitar jam 1 Malam. hari Sabtu. Bukan, siang. Oke. Saya ajari namanya kan Arnasan sama Isa. Arnasan ini orang Serang, Isa ini orang Pemalang. Yang kenal saya ini Isa ini pernah kita ajak jihad di Ambon sama Ternate. Tapi yang Arnasan ini orang baru. Arnasan saya ajari penggunaan bom mobil, Isa saya ajari penggunaan rompi. Begitu sore-sore mau maghrib ini si Arnasan ini sedih saja Pak. Sedih. Terus saya tanya, Mas kenapa sedih? Kalau nggak siap nggak usah. Nanti terserah saya. Saya bawa mobil, saya remote dari jauh. Apa jawabannya? Ini kalau nanti terjadi pengeboman, meyakinkan dunia bahwa ada teroris di Indonesia. Tolong sampaikan ke Mukhlas Ji. Apa setelah laporan Mukhlas? Kayaknya yang saya rasakan pada waktu itu keraguan terhadap jihad itu apa. Saya kan pamitan nuju mengantarkan tas jinjing ini ke konsulat Amerika, bom ini. Saya sudah, Mas yang rompi sudah, Isa sudah siap dengan rompi. Kamu anti Islam ya? Kamu komunis. Ibarat menyalakan api, kita tuh masih lilin. Mereka itu obor, masih kalah jauh. Apa yang harus dilakukan? Bukan karena akan meledakkan diri. Bukan.